Shalom sahabat Kalimatulu dimanapun berada. Apa kabar sahabat Kalimatulu semua? Saya berharap sahabat semua ada dalam keadaan sehat dan selalu di dalam pertolongan Tuhan kita Yesus Kristus. Terus dukung perkembangan channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Apakah umat muslim sanggup menjawabnya? Nggak bisa. Yang sanggup mereka lakukan adalah penjarakan, tangkap, penista agama, tangkap. Itulah kenapa teman-teman, ketika saya menjawab muslim, saya mendapat persekusi, didatangi, ya. Ketika saya membahas Islam, diancam, awas kamu. Ketemu saya, awas kamu ini. Oh, saya putarin videonya. Oh, iya tuh, lihat di PT saya. Belum yang inbox saya. Yang inbox saya bilang, kamu jangan cuma inbox doang. Bikin tantangan, upload video, ya kan? Kamu bikin video, ya upload di VT-mu, nanti saya tanggapi. Seperti itu. Nah, ketika ada muslim membahas agama Kristen seperti Don Ditan ya dan kawan-kawannya, mereka bebas saja. Ya kan, bahkan itu dikatakan dakwah. Ari Untung bikin podcast nama Zuma. Yahya Waloni juga khotbah, bagaimana khotbahnya? Roh Kudus katanya, nah itu. Tapi kalau ada Kristen menjawab, wah salah saya, Anda dijemput polisi. Gitu. Memang begitu teman-teman. Akhirnya apa? Ketika saya menjawab muslim, saya mendapat persekusi. Saya harus meninggalkan apa yang saya punya. Iya. Saya tinggalkan pekerjaan saya ini. Karena apa? Karena ya itu, dipersekusi, diburu oleh mereka. Nah itulah teman-teman. Makanya itulah latar belakang teman-teman mungkin yang baru menonton saya, ya, yang baru ikut bergabung dengan channel Edis TV ini menyangka, bang kok kau bahas agama Islam sih bang? Kenapa sih bang cari-cari perkara? Enggak, saya itu menanggapi mereka, ya kan? Nah ketika saya tanggapi mereka seperti itu teman-teman ya. Nah cuman masalah memang yang kita hadapi teman-teman, kita itu seperti saya itu ya di sini itu memerlukan yang namanya tempat ya untuk terus supaya kita bisa on air, terus supaya kita bisa bersuara seperti ini. Kalau hanya sekedar setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun nggak masalah, kita nggak perlu mendirikan tempat. Tapi karena kita waktunya nanti akan panjang ke depan, pasti kita perlu tempat teman-teman. Nah makanya teman-teman kalau ingin mensupport ya teman-teman bisa support pendirian. Saya menggalang untuk mendirikan tempat itu di sini. Teman-teman mampir aja ke profil, klik aja di profilnya. Nanti teman-teman akan melihat di situ link untuk kolekte. Teman-teman bisa kolekte di situ. Ya. Ketik profilnya, nanti di situ ada kolekte untuk rumah apologet. Teman-teman bisa mensupport. Mudah-mudahan teman-teman ya akhir tahun ini kita sudah bisa mendirikan tempat itu teman-teman. Banyak yang menonton, banyak yang kalau saya nggak nonton itu yang inbox saya, waduh teman-teman. Bang, kok nggak live, kok nggak siaran bang, kita sudah menunggu. Ya, tapi banyak orang yang hanya menonton. Teman-teman yang mensupport saya itu teman-teman itu jumlahnya 1% saja. Bayangkan saya punya followers itu udah hampir 400.000. Tapi yang mensupport itu ya hanya 1%. Bayangkan, ngeri, 1%. Tapi itu pun tidak masalah teman-teman. Yang 1% itu pun kalau kompak itu kita bisa mendirikan rumah apolog itu teman-teman. Ya, kalau 1% yang 400.000 itu berapa? 1%-nya berarti kan 4.000, ya kan? Kalau 4.000 itu mensupport teman-teman, itu jadi rumah apolog itu jadi. Tapi ya memang ya lama. Ya gimana nggak lama, orang penonton Edis TV 80% aja muslim. Iya. 1% dari 400.000 itu ya 4.000 lah. Ya kan? Betul nggak? Apa saya salah?
Nah itu teman-teman ya, kalau teman-teman bisa mensupport semuanya, teman-teman kita mendirikan rumah apologet itu cepat gitu, teman-teman ya. Silakan bagi teman-teman yang ingin mensupport ya, silakan mampir ya ke profil, atau teman-teman saya kasih tunjuk. Banyak juga orang-orang nggak tahu teman-teman, profilnya mana sih, ininya mana, berandanya mana. Beranda aja banyak nggak tahu. Nah itu kan ya, memang agak ruwet juga. Beranda nggak tahu, profil nggak tahu. Ada yang inbox saya, bang kalau mau support kemana bang? Mampir ke beranda, lihat di beranda. Maksudnya gimana bang? Anu, saya nggak tahu beranda. Ke halaman utama, di halaman utama itu ada profilnya, ada kolektor, di situ ada link YouTube teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang ini nih, tinggal tangkap saja layarnya, screenshot ya. Nih teman-teman saya kasih tunjuk ya, gimana caranya mampir ke beranda saya. Karena memang banyak juga sih yang memalsu-malsukan. Saya nggak tahu. Padahal sudah saya bilang loh teman-teman, tidak saya larang kalian kalau mau upload video saya, tapi jangan pakai nama Edis TV lagi supaya tidak bikin bingung. Begitu loh. Kalau Anda pakai nama Edis TV, orang yang mau cari nama saya itu jadi nggak ketemu-ketemu karena saking ada anu loh. 167 akun palsu yang mengatasnamakan nama saya. Bayangin, yang pakai nama Edis TV di TikTok 167 orang, hitung aja. Jadi orang bingung nyari nama saya. Makanya kenapa kalian tidak pakai nama sendiri gitu loh. Nih saya kasih contoh ya teman-teman ya. Nih kalau teman-teman mau mampir ke profil saya nih, kalau teman-teman buka halaman TikTok, ini kan TikTok nih, kalau kalian scroll TikTok tuh kan begini. Nih kalau kalian scroll TikTok tuh, ya kan? Nih, kalau teman-teman scroll TikTok, lihat di kolom pencarian nih, ketik kolom pencarian, ketik aja Edis TV. Nah, nanti kan akan muncul nih para pengguna-pengguna nih. Ada banyak sekali pengguna-pengguna nih. Saya hitung ini 167 jumlahnya akun-akun palsu. Nah, cari akun yang aslinya. Nih, ini akun saya asli nih. Ini followersnya kan udah hampir 400.000. Nah, kalau mau mensupport itu di sini nih ada tulisan beranda, kolektor, klik link YouTube saya. Nah ini nanti teman-teman akan digiring ke YouTube saya. Nah, ketika teman-teman masuk ke digiring ke YouTube saya, nah inilah YouTube saya. Nah di sini teman-teman untuk kolektornya tuh tertulis di sini. Ada di YouTube saya di profilnya, di berandanya nih. Nah YouTube saya juga sedang live nih. Yang nonton 4.000 nih di YouTube nih. Nih. Yang nonton YouTube saya itu 4.000 orang. Nah, ini ada tulisan berjalan nih. Nah, ini teman-teman. Ini akun saya. Karena banyak juga akun-akun palsu. Kalau kalian ketik Edis TV nih, itu banyak juga akun palsu, akun bodong juga banyak. Makanya saya bilang, kenapa sih kok harus pakai nama saya? Padahal kalau pakai nama kalian sendiri kan tidak masalah. Ini saya heran. Nih, contoh kalau kalian klik di beranda nih. Ini beranda saya ya. Ketik aja nih di kolom pencarian. Ketik di kolom pencarian. Ketik Edis TV begini. Ketik Edis TV. Nih, ini yang asli nih, akun saya yang asli nih. 92.000 followersnya. Nah ini akun saya yang asli. Nah banyak akun-akun yang coba meniru-niru. Nah seperti ini bukan akun saya ini. Edis Sang Debaters ini bukan akun saya. Tetapi memang yang ditampilkan dia ini memang rekening apa itu memang punya saya, betul. Yang ditampilkan ini rekening apa segala macam, betul. Tapi pemilik akun ini bukan saya. Makanya kenapa tidak pakai nama sendiri gitu loh. Padahal nggak masalah gitu loh. Anda upload aja, nggak masalah. Dulu memang saya larang-larang, tapi ya karena nggak bisa dilarang mau gimana. Nggak apa-apa, diupload saja. Tapi pakailah nama kalian sendiri gitu loh. Seperti itu. Nih kan banyak kan? Seperti itu. Ya seperti itu ya teman-teman ya. Saya tidak capek-capeknya memberitahu supaya teman-teman paham begitu ya. Ada satu channel di TikTok yang saya sendiri seneng nonton channel dia
Karena dia ini kreatif. Dia bisa mengupload dengan melakukan usaha. Dia lakukan editing, diperpendek, ya kan? Yang terjeda. Kan kalau kalian mau ngupload itu dibuang itu bagian-bagian yang itu nggak ada suara itu dibuang aja gitu loh. Nah, ada salah satu channel yang saya suka nonton channel dia, nama channelnya itu Immanuel. Nah, itu channel keren. Dia banyak mengupload konten-konten saya juga, tetapi dia pakai nama sendiri dan dia lakukan edit, dia bersihin, dia cut, dia kasih gambar biar orang paham. Mantap. Gitu. Padahal kalau kalian mengupload sendiri, ya, kreatif sendiri, bikin sendiri, nama sendiri, mantap. Selain Anda memperpanjang perpanjangan tangan, ya, kita sampaikan kepada banyak orang, Anda juga nanti dapat AdSense. Iya, Anda dapat AdSense, jangan salah, loh. Dapat AdSense Anda. Dapat iklan. Nah, sedangkan YouTube saya itu saya tidak ada iklan sama sekali di situ, teman-teman. Nol rupiah. Kapan-kapan saya bukakan. Jadi YouTube saya itu tidak ada iklannya sama sekali. Zong, nol, bodong. Tidak ada sama sekali. Dan banyak yang mengupload konten-konten saya ini di mana-mana, ya di platform-platform yang lain. Seperti itu, ya. Tapi saya sarankan pakai nama sendiri lah. Entah, nama kalian kan bisa, entah keong, entah bawang, entah nama apa kalian, apa terserah kan. Yang penting kalau kalian pakai nama saya itu nanti jadi bikin bingung orang yang mau cari saya gitu loh. Ya, di EB banyak di mana-mana itu. Apalagi sekarang lagi zaman ngetrennya jadi konten kreator. Ya, seperti itu teman-teman. Oke. Sudah berapa jam ini kita? Oke, kita naikkan ada Rahmat Firdaus. Oke, Rahmat Firdaus. Selamat malam Rahmat Firdaus. Selamat malam Bang Idis. Ya, Bang Rahmat Muslim, Bang. Perlu saya omongin ya, Muslim saya. Ya, silakan nyalakan kamera dulu. Oke, udah nyala? Belum, Bang. Ini sudah. Ya, silakan, Bang. Udah ada. Sangat ini Bang Anda ini penggemar gitar nih. Saya kalau ngelihat orang main gitar, saya pasti berhenti sejenak. Keren atau enggak begitu. Tapi sayang, menurut agama Islam musik haram. Jangan Bang Idis. Enggak ada Bang Idis, enggak ada haram. Lah, gimana? Hei, Bang Idis. Menurut hadis haram alat-alat musik. Jangan kemana-mana dulu, mau ngapain bahas musik? Bahas Anda musik. Kan temanya suka apa? musik. Temanya apa? Temanya nggak ada musik-musik kan? Temanya diskusi antara Islam dan Kristen. Oh, nggak ada yang mau diangkat sama Bang Idis. Temanya dari Bang Idis. Kita udah panjang lebar dari tadi bahasannya. Tema yang bagus. Biasanya suka ada tuh di tulisan di atas Bang Edis tuh. Iya, tadi temanya ini Bang, diskusi antara Islam dan Kristen. Mengalir saja temanya. Berarti cuma sekedar diskusi, cuma diskusi doang. Iya. Soalnya kalau pakai tema, nanti takutnya umat muslim tidak pada berani naik gitu loh. Lah, saya dari kemarin datang Bang Edis loh. Undangan saya. Oke. Apa yang mau Anda utarakan? Mau bahas tema apa? Undangan saya tolong digubris Bang Edis. Kenapa nggak digubris? Undangan apa itu? Coba cek di pesannya Bang Edis. Kalau memang nggak mau berdebat di live sini, kita ya chat-chatan lah, WA-WA lah. Bang, kalau diskusinya pakai ketik-ketik lama Bang, nggak efektif. Ya, bayangin mau ngetik berapa huruf nanti Bang capek. Kita tukeran nomor WA, ya? Buat apa? Boleh. Kan di sini sama. Enggak mau Bung. Ya sudah, kalau tidak mau ya saya juga tidak memaksakan. Kita berdua saja Bang Edis, berdua. Oke. Loh ini kita berdua, emang ada yang lain di sini? Ada penonton, nanti banyak yang tersinggung. Oh takut ditonton. Ya. Nanti banyak yang tersinggung. Saya banyak yang tersinggung. Banyak yang tersinggung? Iya, saya ngejaga itu, jangan sampai yang lain tersinggung.
Kenapa tersinggung? Sudah pasti Bang Edis. Contohnya apa? Contohnya gimana? Tersinggungnya gimana? Enggak, karena nggak ada tema saya nggak perlu nyontohin Bang Edis. Masa Anda ini menyebutkan satu aja nggak bisa agak gelap Enggak. ini? Enggak. Coba apa maksud contoh sederhananya apa? Enggak, dari Bang Edis saja. Tinggal saya jawab. Semua Tapi tema itu sudah saya kita jawab. bahas. Itu doang. Tema apa yang belum dibahas? Tadi saya sempat masuk ke orang Bang Edis. Cuman kalau saya curiga kok nggak ada tema yang spesifik gitu. Ada apa dengannya Bang Edis? Ada apa? Sudah dengan sering Edis? ada tema yang spesifik, tetapi umat Iya. muslim pada ketakutan. Bukan. Contoh Saya setiap misalnya. kali mau naik Bang Edis selesai. Setiap kali mau naik ada aja alasannya. Memang kan banyak yang mau naik kan antri. Nih. Mau temanya ini. Menyusui prioritasnya. Aduh, tiap malam saya nyusu. Bang Edis, saya nyusu nggak? Nah, kan berat kan? Emang ini Bang Edis nyusu nggak? tidak. Bang Rahmat, ini Edis tidak nyusu. ngomongin dirimu, Rahmat. Iya, menyusui. Saya ngomongin apa Saya kata pria Muhammad. dewasa. Saya pria dewasa. Saya nyusu. Oke, lagi ini bukan nyusu. pria dewasa tapi wanita dewasa. Saya lagi nyusu, Bang Edis. Oke, sekarang gini, Rahmat. Ayo. Betul atau tidak bahwasanya Muhammad yang kamu anggap sebagai nabi menyuruh wanita yang sudah dewasa menyusui laki-laki yang juga sudah dewasa tetapi dia bukan suaminya? Betul atau tidak itu? Menurut Bang Edis itu dari cerita siapa? Nah, ditanya betul atau enggak, malah menurut saya pantesan cerita pengen siapa? ngajak diskusi berdua. Itu dari cerita siapa? Saya pengen tahu aja. Dari hadis. Hadis ada yang soheh, Bang Hadis ada yang nggak soheh, ada yang. Loh, jadi hadisnya palsu? Ya bisa jadi. Bisa jadi. Oke, hadisnya ini palsu atau tidak? Hadis yang diturunin sana itu baru dikatakan hadis soheh, Bang Hadis. Oh, begitu. Jangan nggak usah pakai bahas hadis. Nah, sekarang hadis setema. Sekarang nggak usah bahas hadis. Pasti yang datang nih muslim kayak begini semua, teman-teman. Disuruh bahas tema apa, kamu bilang, oke, pilih tema. Sekarang sudah saya pilih tema, nggak usah bahas hadis. Saya cuma mau ngikutin Bang Edis. Mumpung saya lagi naik. Sakit pala Berbi, pusing pala Berbi. Mumpung saya lagi naik, cek di pesannya Bang Edis, ada pesan saya di situ. Oke, baik, nanti saya cek. Karena banyak dengar ya, setelah saya siaran, itu umat muslim tuh banyak yang DM saya. Dari mulai yang DM kata-kata kotor sampai DM ketemuan. Saya bilang begini, kamu jangan DM. Kalau DM, dengar. Sebentar, Rahmat, dengar. Nggak mau tahu antara saya sama Bang Edis aja. Iya, gini, saya kasih tahu. Kalau mau kirim pesan ke saya, pakai nama asli. Nama nggak foto palsu, nggak jelas, akun nggak jelas. Pakai akun asli saya tanggapi. Akun bodong ya gimana mau saya tanggapi? Atau kalaupun akun kalian bodong, upload video Asli saya. ngomong tentang saya, nanti akan saya tanggapi. Tag nama saya di situ, saya tanggapi. Udah saya tag, Bang Edis. Mana? Kamu mengupload video apa? DM, saya nggak pernah ngupload video. Saya suruh upload video biar ada buktinya bahwa kamu pernah mengajukan tantangan diskusi atau tantangan debat atau apapun tentang saya. Silakan dicek. Kalau pakai DM bisa dipalsuin. Nggak, cek, Pesan dicek, itu dicek. bisa dipalsuin, gampang. Kamu bikin aja akun saya, terus saya chat sama kamu, udah jadi pesan palsu. Gampang. Tapi kalau pakai video ngomongnya ayo. Malas ngecek ya. Suruh ngecek. Kalau Bang Edis malas ngecek. Ya sudah, saya tunggu kamu bikin video menantang saya. Saya akan jabani, oke? Video saya. Udah, kamu tidur dulu di bawah. Ngomong terus curhat terus. Ayo, silakan ya, yang muslim. Silakan ajukan permintaan naik, kita diskusi dengan baik ya. Kita kasih naik ada sebentar. Sabar ya. Ini yang mengajukan permintaan naik ini ada 83 orang, teman-teman. Jadi kalau kalian mengajukan permintaan naik terus saya lama naikkannya, ya maklum,
Karena apa? Karena memang yang ngajukan permintaan naik kan banyak, bukan cuma satu. Oke, Ayik 21. Selamat malam Ayik 21, Muslim Bang? Muslim Bang? Enggak, Bang Bali. Oh Bali, kengken kabare. Baik, Bang Ades. Baik, oke. Tuh, gimana buka kamera nih? Tapi kita kalau nanti bukan Muslim yang kita undang, nanti kita disangkain menggosipi orang. Enggak gosipin, cuma kan ya mana ya? Dengarnya ya memang debat agama itu kadang bikin emosi, kadang orang bikin kesel. Iya, tapi kan yang saya katakan kan fakta, saya ungkapkan fakta kan begitu. Iya memang fakta sih Bang Ades. Tapi berat ya. Ya, saya gimana ya lihat nontonnya, gimana ya kita berbangsa ini kayak kok agama ini kayak gini ya, itu yang saya pikir loh, makanya saya maksudnya begini. Tuh gimana cara membuka kamera? Tuh udah saya kirim undangan tuh. ya ini saya gimana ya cara buka kamera. Sudah saya kirimkan undangan, silakan. Udah saya udah klik nih gininya, apa yang saya pencet nih harusnya? Terima. Mana diterima, simpan baru ada di sini. Oke lah, baik. Mungkin beli Ayik mungkin belum tahu cara menggunakan TikTok, tapi saya jawab ya. Begini ya beli ya, gini. Masalahnya apa yang sudah terjadi nih, saya kasih contoh nih. Yang sudah terjadi di negara kita itu adalah orang-orang Islam itu begitu gencar dan begitu giatnya membahas agama orang lain. Contohnya adalah agama Kristen. Sama juga agama-agama orang Bali juga dibahas kadang-kadang kan. Iya. Tapi makanya ya saya sebagai orang Bali ya santai aja ya, saya anggap aja mereka nggak tahu. iya, tapi kalau dibiarkan, diseolah-olah kesannya itu apa yang mereka lakukan tuh benar. Misalnya ini nih. Misalnya begini. Serba salah ya jadinya. Iya, serba salah. Ditanggapi, nanti dibilang penistaan agama, nggak ditanggapi. Ini orang Kristen kemana ini orang Kristennya? Iya, banyak pendeta-pendeta nggak mau menanggapi ini. Nanti kalau ditanggapi gerejanya digeruduk. Saya males nanggapi, cuma kan denger Bang Edis nih, kadang-kadang saya ketawa sendiri. Ada hiburan lah buat saya gitu. Iya juga sebagai hiburan lah atau entertain juga, ya kan. Daripada nonton televisi isinya madun menendang bola semua, mana? Nonton TV isinya azab kubur semua. Indosiar tuh, Indosiar. Iya, Indosiar. Akibat lupa membayar hutang, maka mayat tidak bisa dikubur. Itu semua isinya. Gimana? Kadang-kadang saya bikin apa agama ini ya, kok gini gitu. Kadang-kadang saya pikir. Makanya sebenarnya kekristenan itu bukan agama, Ayi. Kekristenan itu bukan agama. Kekristenan itu adalah Bali juga bukan agama menurut saya. Bali ini apa ya? Kadang-kadang orang itu kadang dibawa ke agama. Bali ini adalah budaya gitu. Kita punya budaya asli lagi Nusantara yang punya. Iya, jadi sebenarnya kekristenan itu tidak merubah. Kekristenan itu tidak merubah, ya kan? Apa yang kita miliki asli Nusantara tidak. Yang merubah itu yang sono yang ganti pakaian jadi ninja. Ya sih ya. Iya, yang bikin makan jadi ribet itu. Agama itu harus jadi pengikut itu. Nggak orang Bali ya, orang Bali kan nggak pernah nyari pengikut ya, orang Bali yakin gitu sendiri. Oke lah, Kang Ayik atau beli Ayik, ini karena Anda tidak bisa menyalakan kamera, sedangkan di sini tuh wajib menyalakan kamera. Jadi kita undang yang lain dulu ya. Ya, terima kasih, terima kasih. Sama-sama beli. Oke beli, saya turunkan ya beli ya. Salam kenal. Salam kenal juga. Bang. Okay. Salam damai Nusantara, salam damai Indonesia. Nusantara semoga ya. Ya. Gitu ya teman-teman ya.
Kalau Muslim kan sering tuh bahas agama ke agama orang lain, dibiarin sama pemerintah, bahkan didukung dan disupport. Sebenarnya kan itu pemerintah. Seandainya pemerintah menertibkan supaya setiap orang tuh bahas agama masing-masing saja, pasti tidak akan ada. Loh, yang Kristen lakukan nih reaksi loh, mereaksi apa yang kalian lakukan. Ketika kami mereaksi, dibilang penistaan agama. Nih, bahkan ini mau datang lagi nih. Tokoh ini itu mau datang lagi, saudara-saudara, ke Indonesia. Mau datang lagi. Cuman Islam yang boleh bahas karesteng. Cuman Islam yang boleh. Kalau Kristen bahas agama Islam, penjarakan. Nah itu. Gimana kita mau adil coba? Ayo. Di mana keadilannya, di mana? Jangan bilang sekarang yang Islam seperti Uncup ini mereka main playing victim. Lihat nih, ini contohnya nih. Nih. Zakir Naik bertemu Wapres. Nih. Ngapain Jakar turun ke Indonesia? Mau bahas agama Kristen. Ini bukan kelas ecek-ecek. Ya. Ini kelasnya udah nasional. Bahkan difasilitasi oleh negara. Kalau Islam bahas agama Kristen, difasilitasi oleh negara, dikawal polisi, ya kan? Diberikan segala kemudahan, ya kan? Dikawal. Tapi kalau giliran dibalik, selesai sudah. Kita kutip dalil di Liputan 6, teman-teman. Quraisy Shihab mengatakan, tolong jangan pilih ustadz yang suka memaki. Kiai Haji Quraisy Shihab ibaratkan begini. Nah, teman-teman, ternyata ada juga ustadz-ustadz yang suka memaki-maki, teman-teman. Bisa jadi ini adalah salah satu oknum yang dikatakan oleh Habib Kribo tadi, teman-teman, di mana mereka seakan-akan orang yang paling beriman, paling beragama, dengan kepalanya ada titik hitam dan juga jenggotnya sampai panjang ke lantai, kata Habib Kribo tadi kan, teman-teman. Di era modern ini, ketika ceramah agama mudah diakses melalui berbagai media, umat Islam dihadapkan pada pilihan beragama, ustadz atau penceramah yang dapat mereka ikuti. Namun tidak semua pendakwah menggunakan cara yang sejuk dan penuh hikmah dalam menyampaikan pesan agama. Menanggapi fenomena ini, wah ini ternyata sebuah fenomena nih, teman-teman. Berarti sudah sering terjadi nih, teman-teman. Profesor Kiai Haji Quraisy Shihab, seorang cendekiawan muslim, terkemuka menekankan pentingnya memilih ustadz yang tidak memaki-maki dalam dakwahnya. Quraisy Shihab mengingatkan bahwa dakwah adalah ajakan kepada kebaikan yang harus disampaikan dengan cara yang baik pula. Ia menekankan pentingnya mencontoh akhlak Nabi Muhammad SAW yang selalu lemah lembut dalam menyampaikan ajaran Islam. Mengutip sabda Nabi Muhammad, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Ayahanda presenter Naswa Shihab menegaskan bahwa ini adalah pedoman penting bagi para pendakwah. Kata-kata yang baik dan penuh hikmah lebih efektif dalam menyentuh hati dan menggerakkan orang untuk berubah ke arah yang lebih baik. Dalam dakwah, seringkali ditemukan penceramah yang menggunakan kata-kata yang keras dengan alasan untuk menegur atau mengingatkan umat. Namun, Profesor Quraisy Shihab mengingatkan bahwa cara ini justru bisa menimbulkan antipati dan menjauhkan orang dari ajaran agama Islam yang seharusnya penuh kasih sayang dan rahmat.
Menukil Islam.co, Quraisy Shihab menjelaskan hal yang menarik ketika ditanya seseorang terkait kriteria ustadz yang tepat untuk dijadikan panutan atau sebagai penceramah. Mantan rektor lain, sekarang UIN, Syarif Hidayatullah Jakarta, ini menjelaskan dengan penuh kasih ibarat seorang bapak menasihati anaknya. Pilihlah ustadz yang menganut paham moderat. Anda tidak akan mendengar makian tutur mantan Menteri Agama ke-16 masa Presiden Soeharto ini. Quraisy menjelaskan bahwa ustadz yang wasatiyah akan terbuka untuk dikritik dan tidak fanatik dengan satu pandangan dan menilai pandangan yang orang lain salah. Quraisy menjelaskan bahwa ustadz wasatiyah akan terbuka untuk dikritik dan tidak fanatik dengan satu pandangan dan menilai pandangan orang lain salah. Ustadz yang wasatiyah memahami bahwa jalan menuju agama itu besar dan memiliki jalan-jalan kecil untuk menuju jalan besar itu. Karena dalam rincian ajaran agama yang Tuhan tanyakan adalah hasilnya, misalnya 5 tambah 5 10, tapi bisa juga 7 tambah 3 lanjutnya. Salah satu ciri ustadz yang wasatiyah menurutnya adalah berpengetahuan luas. Ustadz yang berpengetahuan luas akan mampu menilai dan menghargai suatu pendapat, sedangkan ustadz yang sempit pengetahuannya akan mudah menyalahkan. Semakin luas pengetahuan seseorang, semakin besar toleransinya. Semakin sempit, semakin bodoh tandasnya. Nah, teman-teman muslim, silahkan kalian mau milih ustadz yang modelnya seperti ini. Karena ustadz yang berilmu itu seperti yang dikatakan oleh Bapak Quraisy Shihab ini, bahwa mereka pasti adalah orang yang sangat toleransi. Tetapi jika ustadzmu kamu dapati tidak bisa bertoleransi atau orang yang intoleran, maka mereka bisa dikatakan ustadz yang BODOH, kata Quraisy Shihab. Nah, pertanyaannya adalah, apakah Zuma termasuk standar ustadz yang baik atau ustadz yang toleran? Mari Google, mengapa Rasulullah disebut sebagai nabi penutup? Apa alasannya? Alasannya mengapa Nabi SAW disebut Rasul terakhir adalah karena Allah SWT telah menunjukkan langsung sebagai penutup para nabi dan rasul. Hal ini tercantum dalam Al-Quran yang merupakan firman Allah. Di sini dituliskan, mengapa Muhammad atau Nabi SAW disebut Nabi terakhir? Mari kita baca ya. Katamul Anbiya merupakan salah satu julukan Nabi Muhammad yang berarti penutup para nabi, sesuai dengan firman Allah SAW dalam surat Al-Ashab ayat 40 yang berbunyi, artinya Muhammad itu sekali-sekali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasul Allah dan penutup nabi-nabi, dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Nabi Muhammad SAW merupakan nabi terakhir yang Allah utus untuk menyempurnakan agama-agama sebelumnya. Al-Quran merupakan kitab Allah yang menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya, sehingga tidak perlu ada kitab lain karena Al-Quran merupakan kitab Allah yang menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya, sehingga tidak perlu ada kitab lain karena Al-Quran sebagai kitab terakhir.
Maka dapat diartikan bahwa tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW sebagai nabi terakhir juga didukung dengan dalil lainnya, yaitu surat Al-Sab 61 ayat 6. Dan ingatlah ketika Isa bin Maryam berkata, "Hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab sebelumku, yaitu Taurat, yang memberikan kabar gembira dengan datangnya seorang rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya Ahmad, dalam tanda kurung Muhammad." Menurut Syekh Al-Zairi dalam kitab Al-Jawahir dan Al-Kalamiyah, alasan kenapa Nabi Muhammad SAW dijadikan nabi terakhir adalah hikmah terputusnya para nabi itu untuk menyeru umat manusia agar beribadah kepada Allah, menunjukkan mereka ke jalan yang lurus dalam urusan kehidupan duniawi dan ukrawi, memberitahu kepada mereka tentang hal-hal yang tidak dapat dicapai oleh penglihatan mereka, dan memberitahu keadaan yang pemikiran mereka belum sampai, dan menetapkan dalil yang meyakinkan serta menghilangkan syubhat keserupaan yang tidak benar. Adapun hubungan dakwah Nabi Muhammad SAW dengan nabi-nabi terdahulu ialah terbangun atas dasar sebagai penguat dan penyempurna dakwah nabi-nabi sebelumnya. Oleh karena itu, semua para nabi selalu dibangun atas dasar dua pondasi utama, yaitu akidah, syariat, dan akhlak. Dari segi kaidah, dari segi akidah, semua ajaran yang dibawa oleh para nabi, mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai Muhammad SAW, adalah sama. Tidak ada beda antara nabi satu dengan nabi yang lainnya. Semuanya mengajarkan keimanan terhadap keesaan Allah SWT, yaitu dengan membersihkan dari segala sifat yang tidak layak baginya, dan mengimani adanya hari kiamat serta adanya surga dan neraka. Maka dari itu, semua para nabi menyerukan kepada kaumnya masing-masing antara dasar iman kepada Allah, dan semua para nabi setelahnya saling membenarkan ajaran yang telah dibawa oleh para nabi sebelumnya. Adapun dari segi syariat yang mengatur tatanan kehidupan masyarakat dan individu terhadap perbedaan dalam metode dan kuantitasnya antara satu nabi dengan yang lain. Hal itu disebabkan karena syariat tersebut dalam ranah pelaksanaan, bukan sebuah pengabaran seperti akidah. Perkembangan zaman dan perbedaan bangsa yang satu dengan bangsa yang lainnya turut mempengaruhi syariat mereka satu sama lain. Diutusnya satu nabi itu adalah khusus untuk umatnya pada waktu itu, bukan umum untuk semua manusia. Sebuah hukum syariat terbatas dalam ruang lingkup yang sempit sesuai dengan umatnya pada waktu itu secara khusus. Nah, dari bagian pertama ini kita mengetahui teman-teman mengapa Rasulullah ini dikatakan sebagai nabi penutup, karena Rasulullah juga mengajarkan kepada keesaan Allah, teman-teman. Nah, seperti yang terus di sini, semuanya mengajarkan keimanan terhadap keesaan Allah SWT, yaitu dengan membersihkan dari sifat segala yang tidak layak baginya, dan mengimani adanya hari kiamat dan adanya surga dan neraka. Salah satu alasan mengapa Rasulullah disebut sebagai nabi penutup adalah ini, teman-teman. Mari kita lihat fakta berikutnya. Menurut kumparan, teman-teman, alasan mengapa Rasulullah SAW disebut nabi terakhir, teman-teman, mari kita simak ya. Saya berharap teman-teman tidak bosan mendengar setiap fakta-fakta yang kita bukakan ini, karena dengan melihat fakta-fakta ini setidaknya kita belajar, teman-teman, dan dapat memaklumi mengapa sih saudara-saudara muslim kita itu sangat-sangat menjunjung tinggi Rasulullah, teman-teman. Mari kita simak. Nabi Muhammad SAW adalah nabi yang ke-25 dalam Al-Quran.
Sebagai umat Islam, kita diwajibkan mempercayai bahwa tidak ada rasul lain setelah kematian Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya, mengapa Nabi SAW disebut rasul terakhir? Bukan tanpa alasan Allah SWT memilih Nabi Muhammad SAW sebagai rasul terakhir, sehingga kita dilarang untuk mempercayai bahwa adanya rasul setelah Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, bahkan sampai memiliki cara pandang berbeda dengan beliau. Nah, jadi teman-teman kita, saudara-saudara kita tidak percaya ada nabi setelah Nabi Muhammad, teman-teman. Terlebih ada yang nabi yang membawa ajaran-ajaran yang berbeda dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Berikutnya, alasan dibalik Nabi Muhammad SAW disebut rasul terakhir. Nabi Muhammad SAW ditunjuk menjadi rasul terakhir Allah SWT dan mendapatkan Al-Quran yang merupakan kitab sempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Nah, mereka percaya juga kitab mereka adalah kitab yang paling sempurna. Karena kitab-kitab sebelumnya tidak sempurna, maka disempurnakan oleh Al-Quran, teman-teman. Artinya, wahyu yang sudah diterima Nabi Muhammad SAW sudah terputus sejak beliau meninggal dunia. Ibnu Katsir menjelaskan, ini merupakan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terbesar atas umat ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyempurnakan untuk mereka agama mereka, sehingga mereka tidak lagi membutuhkan agama selain agama mereka. Mereka tidak pula membutuhkan nabi selain nabi mereka. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikannya sebagai penutup para nabi. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus beliau kepada manusia dan kepada jin. Nah, jadi teman-teman, Rasulullah juga bukan hanya dikirim kepada umat muslim, kepada manusia-manusia yang percaya dan memutuskan untuk memeluk agama Islam saat ini, ternyata juga kepada para jin, teman-teman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, artinya Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapa dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi, dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dikutip dari buku situs-situs dalam Al-Quran oleh Syarifuddin Al-Fikri, para ahli bahasa memberikan makna terhadap kata ma dalam surat Al-Ahzab ayat 40 dengan al-istitsaku wal ma'u, yang artinya memastikan dan menolak sesuatu, sehingga Al-Quran menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW sebagai khatam an-nabiyyin. Artinya, pasti tidak ragu beliau seorang nabi terakhir dan menolak orang mengaku di kemudian hari. Adapun alasan dibalik Nabi Muhammad SAW sebagai rasul terakhir dijelaskan oleh Syekh Al-Zairi dalam Al-Jawahir Al-Kalamiyah. Sebenarnya Nabi kita Muhammad dikatakan sebagai penutup para nabi itu hanya karena sesungguhnya hikmat terputusnya para nabi itu menyeru umat manusia agar beribadah kepada Allah, menunjukkan mereka ke jalan yang lurus dalam urusan kehidupan duniawi dan ukhrawi, memberitahu kepada mereka tentang hal-hal yang tidak dapat dicapai oleh penglihatan mereka, dan memberitahu keadaan yang pemikiran mereka belum sampai, dan menetapkan dalil yang meyakinkan serta menghilangkan syubhat-syubhat keserupaan-keserupaan yang tidak benar. Karena itu, umat manusia tidak memerlukan lagi kepada nabi sesudah Nabi Muhammad, sebab syariatnya telah mencapai batas kesempurnaan. Dan dari alasan inilah tampak jelas tentang rahasia terusnya beliau untuk seluruh umat manusia, dan keberadaan beliau sebagai manusia yang paling utama dalam segi fisik serta halaknya. Demikianlah penjelasan singkat mengenai Nabi Muhammad SAW sebagai rasul terakhir. Semoga dengan mengetahuinya dapat menambah meneladani beliau sebagai sosok yang sempurna. Yang perlu diingat, jangan menghujat ya teman-teman. Mengutip sindonews.com, inilah ke-10 keistimewaan Rasulullah. Yang pertama, air liur Rasulullah menjadi obat.
Dari Sahl bin Sa'ad berkata, saat Rasulullah dan para sahabat akan berperang di Khaybar, Rasulullah bersabda bahwa ia akan memberikan bendera kepada seorang pria yang cinta dan dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya, dan Allah akan memberikan kemenangan. Rasulullah mencari Sayyidina Ali. Akan tetapi para sahabat mengatakan bahwa Ali sedang mengalami sakit mata. Rasulullah memerintah para sahabat untuk mendatangkan Ali kepada beliau. Kemudian Rasulullah meludahi kedua matanya dan mendoakannya. Seketika itu sakit matanya sembuh seakan-akan tidak ada bekas sakit sebelumnya. Kemudian sahabat Talq bin Ali mengaku pernah digigit kalajengking di kakinya. Lalu Nabi meludahi kakinya dan mengusapnya. Seketika hilang sakit dan berhenti darahnya keluar. Talq bin Ali mengatakan, aku digigit oleh kalajengking ketika aku di dekat Nabi Muhammad, lalu beliau meludahi kakiku dan mengusapnya. Yang kedua, rambut beliau membawa berkah. Sahabat Khalid bin Walid radhiyallahu anhu tak pernah kalah di medan perang. Di setiap perang, Khalid selalu meraih kemenangan dan membuat nyali musuh ketakutan. Ternyata penyebabnya tak lepas dari keberkahan rambut Nabi Muhammad yang selalu dia bawa ketika perang. Rambut beliau juga dijadikan sebagai obat bagi orang sakit. Yang ketiga, keringat Nabi Muhammad menjadi minyak wangi. Anas bin Malik menceritakan keberkahan keringat Nabi Muhammad sebagai minyak wangi. Beliau mengatakan, Nabi masuk ke rumah kami dan beliau qailullah, tidur siang di tempat kami. Ketika tidur itu Nabi berkeringat, kemudian ibuku datang membawa botol dan keringat Nabi Muhammad ditampung ke dalam botol itu. Kemudian ketika Nabi bangun dari tidurnya, beliau bertanya kepada ibuku, wahai Ummu Sulaim, apa yang sedang engkau perbuat? Ummu Sulaim mengatakan, ini keringatmu wahai Rasulullah, aku jadikan minyak wangi dan ini adalah minyak wangi yang paling wangi. Yang keempat, tidak memiliki bayangan. Asyadid Muhammad bin Alawi Al-Maliki dalam kitabnya Mafahim Yazib Antus Hahaha menyebut di antara kekhususan Nabi Muhammad adalah tidak memiliki bayangan. Karena memang beliau adalah cahaya dan cahaya tidak pernah memiliki bayangan. Nabi tidak memiliki bayangan meskipun ada sinar matahari. Ini didukung oleh doa Nabi yang meminta kepada Allah untuk dijadikan sebagai cahaya. Hal ini disebutkan oleh Imam Muslim dalam hadis yang menjelaskan tentang bacaan Nabi dalam doa sujudnya. Ya Allah, jadikanlah di dalam hatiku cahaya, di pendengaranku cahaya, dalam penglihatanku cahaya, di sebelah kananku cahaya, di sebelah kiriku juga cahaya, di depanku cahaya, dan di belakangku cahaya, serta di atasku cahaya, juga di bawahku cahaya, dan jadikanlah untukku cahaya. Dalam riwayat lain juga disebutkan, jadikanlah aku cahaya. Yang kelima, tidak pernah menguap. Dalam kitab Al-Qashais Al-Kubra, Imam Asyuyuti menyebutkan riwayat Nabi Muhammad yang sepanjang hayat tidak pernah menguap. Ditakris oleh Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Al-Tariq dan juga Ibnu Abi Saibah dalam Musannafnya, dan dari Isa Ibnu Sa'ad dari Yazid bin Al-Asham, beliau berkata bahwa Nabi Muhammad tidak pernah menguap sama sekali. Yang keenam, hati beliau tidak pernah tidur. Keistimewaan lainnya adalah kedua mata beliau tertidur, namun tidak demikian dengan hati beliau. Suatu waktu Nabi Muhammad pernah ditanya oleh istrinya Sayyidah Aisyah tentang tidurnya selepas sholat witir. Wahai Rasulullah, apakah engkau tidur setelah sholat witir? Beliau menjawab, betul Aisyah, sesungguhnya mataku tertidur dan tetapi hatiku tidak pernah tidur.
Ini sejalan dengan apa yang disebutkan beliau bahwa para nabi tidaklah tidur kecuali hanya mata mereka saja yang terpejam. Hati mereka tidak pernah tidur dari berzikir kepada Allah Ta'ala. Dan begitu juga para nabi tidur hanya matanya saja, sedangkan hatinya tidak pernah tidur. Yang ketujuh, jubah beliau sembuhkan orang sakit. Asma bintu Abu Bakar radhiyallahu anhu bertaburuk dengan jubah Nabi. Dari Abdullah bin Kaisan berkata, diperlihatkan kepadaku sebuah jubah tayalisah dari Kisra dan kerahnya berbahan dibaj. Juga kedua sisinya dijahit dengan dibaj. Asma berkata kepada budaknya, "Wahai Abdullah, jubah ini dahulu ada pada Aisyah hingga ia wafat. Setelah Aisyah wafat, aku pun mengambilnya. Dulu Rasulullah sering memakai jubah ini. Kami pun biasa mencuci jubah ini dengan air untuk menyembuhkan orang yang sakit." 8. Darah bekam Nabi diminum sahabat. Darah Rasulullah benar-benar barokah. Sahabat Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu pernah meminum darah Nabi. Diceritakan Abdullah datang kepada Rasulullah ketika beliau sedang berbekam. Setelah Rasulullah selesai, maka beliau memberikan darah berbekam itu sambil berkata, "Pergilah dan sembunyikan darah ini dari manusia." Maka aku pergi dan meminum darah itu. Selepas itu aku mendatangi Rasulullah kembali. Lalu Rasulullah bertanya, "Apa yang kamu lakukan?" Abdullah menjawab, "Aku sudah sembunyikan darah itu di tempat yang tidak boleh dilihat oleh manusia." Baginda Nabi berkata lagi, "Jangan-jangan kamu telah meminumnya?" Beliau menjawab, "Ya, aku telah meminumnya, wahai Rasulullah." Setelah meminum darah itu, Nabi Muhammad berkata kepada Abdullah, "Sungguh engkau telah menjaga dirimu dari api neraka." Yang ke-9, tidak pernah ihtilam atau dalam tanda kurung mimpi basah. Ihtilam adalah keluarnya air mani karena sebab mimpi atau fantasi. Di Indonesia sering disebut dengan mimpi basah. Dan itu tidak pernah terjadi pada Nabi Muhammad. Dalam kitab hadis Al-Mu'jam Al-Kabir, Imam At-Tabarani mengeluarkan sebuah riwayat dari Ibnu Abbas bahwasannya Nabi Muhammad tidak pernah ihtilam atau mimpi basah. Yang ke-10 yang terakhir, teman-teman, dapat melihat dan mendengarkan ringkihan langit. Dari sahabat Abu Dzar, Nabi Muhammad bersabda, "Sesungguhnya aku melihat apa yang kalian tidak lihat, dan aku mendengar apa yang kalian tidak dengar, ringkihan langit. Dan memang pantas langit bersuara ringkih, karena di setiap jarak 4 jari di langit ada malaikat yang menaruh keningnya dan sujud kepada Allah. Demi Allah, seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis." Keistimewaan lain dari Nabi Muhammad disebutkan ketika beliau buang air tidak ada bekasnya sama sekali. Dalam kata lain, semua kotoran beliau ditelan bumi, tak sedikit pun yang tertinggal. Beliau juga mampu melihat ke belakang dengan jelas sebagaimana beliau melihat ke depan. Itulah ke-10 keistimewaan Nabi Muhammad yang juga menjadi bukti kenabian beliau. Rasulullah adalah manusia sebagaimana umatnya, akan tetapi Allah menjadikan beliau sebagai manusia yang tidak seperti manusia pada umumnya. Hari ini kita akan menyimak sebuah kisah yang saya kutip dari sebuah artikel yang akan menggemparkan kita semua.
Karena kisah ini berisi sebuah cerita tentang para sahabat Nabi Muhammad yang katanya masuk surga. Bagaimana mungkin para sahabat ini bisa masuk surga? Sedangkan junjungan mereka sendiri pun tidak mempunyai kepastian surga. Seperti yang diungkap Bapak Quraisy Shihab berikut ini. Tidak benar, saya ulangi, tidak benar bahwa Nabi Muhammad sudah dapat jaminan surga. Mendengar apa yang dikatakan Bapak Quraisy Shihab tadi, jelaslah bahwa Rasulullah pun tidak pasti masuk surga. Bagaimana mungkin para sahabat masuk surga jika sang junjungan sendiri tidak punya kepastian surga? Memang sedikit aneh sih teman-teman. Nabi tidak pasti masuk surga, tapi para sahabat masuk surga. Mungkinkah para sahabat lebih baik dari sang Nabi? Untuk itu, mari kita simak kisah para sahabat Nabi berikut ini dan temukan alasan mengapa mereka bisa masuk surga. Kisah sahabat Nabi Muhammad SAW yang dijamin masuk surga oleh Allah SWT. Semua manusia pasti menginginkan masuk surga Allah SWT, namun tidak semua jiwa bisa masuk surga. Ada banyak tantangan dan perjalanan yang sangat panjang yang harus dihadapi umat Islam hingga mendapat kesempatan Allah SWT untuk masuk surga. Itu juga belum tentu langsung masuk surga. Mungkin harus ke neraka untuk menghapus dosa-dosa terlebih dahulu. Meski demikian, kita bisa belajar dari kisah sahabat Nabi Muhammad SAW yang dijamin masuk surga Allah. Mereka tidak begitu saja mendapat tempat yang keindahannya kekal abadi. Berbagai ujian keimanan dan fisik dalam mengarungi kehidupan mereka di jalan Allah SWT. Siapa sajakah sahabat Nabi SAW yang dijamin masuk surga? Simak selengkapnya dalam ulasan berikut ini. Kisah sahabat Nabi Muhammad SAW yang dijamin masuk surga. Dalam sebuah hadis terdapat 10 sahabat Nabi SAW yang masuk surga. Hadis tersebut berasal dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda. Adapun kisah 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga yang dikutip dari buku biografi 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga karya Sujai Fadil 2020. Yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq dikenal sebagai manusia terbaik setelah Nabi Muhammad SAW. Beliaulah orang pertama yang beriman kepada Nabi SAW, menemaninya dan membenarkan perkataannya. Ketika Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, beliaulah yang dipilih menjadi imam dan melanjutkan kepemimpinan sebagai khalifah. Yang kedua, Umar bin Khattab. Sahabat Nabi Muhammad SAW selanjutnya yang dijamin masuk surga adalah Umar bin Khattab. Dedikasi beliau kepada agama Islam sangatlah besar. Walaupun sebelum ia memutuskan untuk beriman kepada Nabi Muhammad SAW, ia ingin membunuhnya. Setelah masuk agama Islam, Umar bin Khattab menjadi orang yang paling berani dan mendapat gelar Al-Furuq yang memiliki arti pembeda antara yang benar dan yang salah. Yang ketiga, Utsman bin Affan. Utsman bin Affan merupakan saudagar kaya raya, namun kekayaan tersebut tidak membuatnya sombong, namun kebalikannya. Utsman menggunakan hartanya untuk zakat, sedekah, dan infak. Setelah meninggalnya Umar bin Khattab, beliau melanjutkan kepemimpinannya dan juga melanjutkan tugas untuk menyusun mushaf Al-Quran. Yang keempat, Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib merupakan sepupu dari Nabi Muhammad SAW, sehingga beliau banyak belajar Islam dari usianya sejak kecil. Ali bin Abi Thalib pernah ditinggal Nabi Muhammad SAW saat perang Tabuk untuk menjaga para wanita dan anak-anak. Setelah meninggalnya
Utsman bin Affan, beliau meneruskan kepemimpinannya. Namun di masa kepemimpinannya banyak sekali pertentangan dan perpecahan kelompok dengan pemikiran masing-masing. Talhah bin Ubaidillah, meski tak seterkenal para khulafaur rasyidin, namun beliau merupakan sosok perlindung bagi Nabi Muhammad dalam perang Uhud dengan menangkis anak panah dengan tangannya hingga kehilangan jari-jarinya. Selain itu, Thalib bin Ubaidillah disanjung karena kebaikan hati dan sedekah beliau. Yang keenam, Zubair bin Awam. Zubair bin Awam merupakan orang pertama yang berani mencabut pedangnya di jalan Allah SWT saat ia menduga ada orang musyrik yang sewenang-wenang kepada Nabi Muhammad SWT. Perjuangannya untuk masuk ke Islam tidaklah mudah. Beliau sempat disiksa oleh pamannya sendiri agar tidak mengikut Nabi Muhammad SAW. Yang ketujuh, Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf merupakan seorang saudagar yang kaya raya. Walaupun seorang yang berlimpah harta, beliau banyak menggunakan hartanya untuk kaum muslimin. Ketika mendengar bahwa dirinya akan masuk surga, Abdurrahman bin Auf khawatir apakah layak masuk surga dan merasa dirinya bukanlah siapa-siapa. Yang kedelapan, Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas merupakan paman Nabi Muhammad SAW dari ibunya. Ketika mendengar Islam di Mekah, Sa'ad langsung menghampiri Nabi Muhammad SAW untuk beriman kepada Allah SWT dan Rasulnya. Sa'ad bin Abi Waqqas merupakan orang pertama yang meletakkan anak panah di jalan Allah SWT. Beliau juga dipilih menjadi komandan perang Qadisiyah dan diangkat menjadi gubernur Kufah di masa kepemimpinan Utsman bin Affan. Yang kesembilan, Sa'id bin Zaid. Apabila seseorang yang mampu membuat Umar bin Khattab yang keras bisa masuk ke dalam Islam, beliau adalah Sa'id bin Zaid dan istrinya Fatimah bin Khattab. Beliau mengadakan pertemuan di Darul Arqam dan sebelumnya menyampaikan dakwah di dalamnya. Sa'id bin Zaid tidak pernah absen dari peristiwa penting dan peperangan bersama Nabi Muhammad SAW kecuali di perang Badar. Yang ke-10, Abu Ubaidah bin Zarah. Abu Ubaidah bin Zarah merupakan seorang sahabat Nabi Muhammad yang lemah lembut namun cekatan. Beliau termasuk salah satu generasi pertama yang masuk Islam. Ketika perang Uhud, dua gigi depannya copot, malah tampilan dirinya makin bagus. Giginya ompong dikarenakan ia mencabut dua rantai yang masuk melalui lubang kancing topi besi di wajah Nabi Muhammad SAW karena terkena tebasan. Dari 10 kisah tadi, semua sahabat Nabi itu terkenal dengan perbuatan baiknya. Apakah standar umat muslim masuk surga adalah dengan berbuat baik? Perbuatan baik tentu tidak dapat menyelamatkan. Seorang ustadz pernah berkata seperti ini. Mengantarkan kita masuk ke surga itu bukan amal perbuatan kita. Kita semua masuk ke dalam surga Allah kelak itu lantaran mendapat anugerah dari Allah dan mendapat rahmat dari Allah. Jadi bukan karena amal ibadah kita. Apa tanggapan teman-teman setelah menyimak kisah ini? Saya teringat dengan satu perkataan seorang ustadz, teman-teman. Ustadz ini mengatakan bahwa memang benar saudara-saudara muslim kita itu
hanya suka membaca Al-Quran, suka berbahasa Arab, tetapi pada kenyataannya mereka ini teman-teman ternyata adalah orang-orang yang tidak paham sama sekali dengan apa yang mereka baca, teman-teman. Dan akhirnya Ustadz ini mengatakan bahwa saudara-saudara muslim kita ini seperti keledai, teman-teman. Mari kita dengarkan apa yang disampaikan Ustadz ini. Kita bangga menghafal Al-Quran tapi tidak memahami Al-Quran. Senang mengulang berbahasa Arab tapi tidak mengerti bahasa Arab. Suka membaca Al-Quran tapi tidak memahami maknanya. Akhirnya apa? Menjadi keledai di Indonesia. Tidak sampai di situ saja, teman-teman. Menurut NU Online, seperti yang disampaikan oleh Gus Baha, ingin umat Islam banyak baca Al-Quran meski tak paham maknanya. Teman-teman bisa baca sendiri ya judul artikel ini. Artikel ini mengatakan seorang Gus ingin umatnya itu semua umatnya dia ingin bahwa mereka harus mau dan rajin membaca Al-Quran, teman-teman. Walaupun ya pada kenyataannya apa yang mereka baca mereka tidak ketahui, apa yang mereka baca mereka tidak tahu maknanya, teman-teman. Mari kita dengarkan dan lihat apa isi dari artikel yang diransir oleh NU Online ini, teman-teman. Jakarta, NU Online. Rais Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Kiai Haji Ahmad Bahaudin Nur Salim yang biasa dikenal dengan Gus Baha mengingatkan umat muslim atau umat Islam untuk memperbanyak membaca Al-Quran meski tidak memahami maknanya. Waduh, gak bahaya kah ini? Ustadznya mengatakan harus baca saja Al-Quran walaupun tidak paham. Wah, bisa-bisa umat Islam jadi keledai se-Indonesia nih, seperti yang dikatakan Ustadz yang barusan tadi. Karena semuanya disuruh baca, disuruh hafal, tidak peduli tahu atau tidak arti dan maknanya. Aduh, gimana ini, teman-teman? Sebagai kitab suci, Al-Quran harus lebih dekat dengan umat Islam. Cara mendekatinya bisa dengan mempelajari dan memahami kandungan Al-Quran atau membacanya. Membaca Al-Quran lebih bernilai ibadah, terutama di bulan suci Ramadan. Saya paling sangat ingin di Ramadan ini banyak membaca Al-Quran, baik membaca secara qiraatan saja atau lebih jelasnya. Sebagaimana dikutip NU Online dari akun YouTube Santri Gayeng, menurut Gus Baha, membaca Al-Quran tidak harus menunggu paham arti dan tafsirnya, sebab membaca Al-Quran dari huruf ke huruf sudah bernilai ibadah. Meskipun seorang yang membacanya itu tidak paham arti dan maknanya, terlebih ketika membaca dan kemudian menjadikan isi Al-Quran sebagai bimbingan hidup. Gus Baha mencoba melogikakan orang yang membaca Al-Quran tetapi tidak memahami maknanya. Ia menjelaskan ketika seseorang membaca Al-Quran dan tidak paham maknanya, maka seseorang itu hanya menyibukkan diri dengan kalamullah. Hal ini menurut Gus Baha sesuatu yang baik. Tetapi Ustadz yang tadi mengatakan kalau hanya bisa membaca tetapi tidak ngerti maknanya, mereka sama dengan keledai di Indonesia. Nah, sekarang umat muslim bingung nih harus ngikutin yang mana, mau jadi keledai atau hanya menjadi pembaca tetapi tidak tahu apa-apa nih. Lanjut, teman-teman. Efek dari kesibukan dengan kalamullah itu pasti tidak melakukan maksiat. Tetapi kalau kita melihat ya, kalau ada satu contoh kasus yang terjadi di pesantren kemarin kan teman-teman, di artikel yang kita baca sebelumnya, bahwa kejadian atau hal yang bersangkut paut dengan maksiat ini terjadi di dalam pondok pesantren, teman-teman. Bagaimana ini Gus Baha?
Kalau Anda mengatakan bahwa ketika orang sibuk dengan membaca Al-Quran dengan kesibukan membaca kalamullah dan bisa terhindar dari melakukan hal-hal maksiat, tapi kok di pondok pesantren malah terjadi maksiat nih, Gus Baha, bagaimana ini? Lanjut, saya beri contoh, meskipun membaca saja dan tidak paham artinya, itu tetap baik. Ada orang yang semalaman itu duduk bersama keluarga, ngobrol ringan tentang masa lalu, cerita lucunya atau lucunya anaknya. Pada malam itu ditulis oleh malaikat bahwa keluarga ini tidak maksiat, tidak dugem, tidak narkoba, dan tidak ke tempat maksiat, jelasnya. Gus Baha mengatakan keberkahan dari seorang muslim atau muslimah menyibukkan diri bercengkrama bersama keluarga, asik guyon dengan teman dan tetangga adalah tidak melakukan maksiat dan tidak macam-macam, apalagi jika saat itu membaca Al-Quran. Hal ini sesuai dengan kajian ilmu usul fikih yang dipelajari Gus Baha dari Al-Makfurlah Kiai Haji Maimun Zubair. Ia menegaskan bahwa di antara kebaikan agama Islam adalah meninggalkan itu adalah pekerjaan yang tidak butuh modal. Gus Baha menjelaskan, apabila seseorang ingin mendapat pahala sholat, maka harus sholat. Kalau ingin mendapat pahala haji, maka harus haji. Namun ada kebaikan yang tidak perlu modal, yaitu meninggalkan kemungkaran. Caranya cukup meninggalkan hal-hal yang dilarang Allah. Cara meninggalkan kemungkaran bisa dengan bercengkrama dengan keluarga, baca Al-Quran, bercanda dengan teman, dan hal positif lainnya. Sehingga kalau ada orang yang tanya, kenapa baca Al-Quran meskipun tidak paham itu dapat pahala? Satu, karena itu kalamullah. Kedua, sebagai kebaikan itu adalah meninggalkan kemaksiatan. Meninggalkan itu bisa dilakukan dengan hal-hal mudah. Ini pentingnya ngaji. Saya ngaji usul fikih dengan Kiai Haji Maimun, abahnya Gus Yasin, katanya. Gus Baha mengaku sejak kecil ia sudah terbiasa membaca dan mempelajari Al-Quran, bahkan hingga saat ini. Kebiasaan Gus Baha mempelajari Al-Quran yang berlangsung puluhan tahun ini membuatnya memiliki kecintaan yang mendalam dengan kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu. Ia juga membaca banyak literatur klasik maupun modern untuk memahami Al-Quran. Kemudian melakukan diskusi dengan banyak pakar Al-Quran dari berbagai daerah dan negara tentang berbagai tema. Tetapi syukur-syukur bacanya Al-Quran itu paham. Artinya paham sesuai dengan kapasitas masing-masing. Saya mulai kecil hingga sekarang masih ngaji Al-Quran, masih belajar, juga masih terus mencari ilmu. Ucap pengasuh pondok pesantren Tahfidzul Quran LP3 IA Rembang, Jawa Tengah itu. Nah teman-teman, setelah mendengarkan apa yang dikatakan Ustadz Munzir Situmorang dan juga Gus Baha ini, taulah kita sekarang mengapa ketika ada debater Islam yang berdebat dengan saudara-saudara apologet Kristen kita, mereka tidak paham sama sekali dengan Quran mereka, dengan hadis mereka, karena ya seperti ini teman-teman. Membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran itu adalah sebuah ibadah bagi kepercayaan mereka teman-teman. Walaupun mereka tidak paham apa yang mereka baca, walaupun mereka tidak mengerti sama sekali apa yang mereka baca teman-teman, yang penting dibaca saja, itu adalah sebuah amal baik. Nah teman-teman, kita belajar bahwa ketika apologet Kristen berdebat dengan para apologet Islam atau dengan para polemikus Muslim, inilah yang terjadi teman-teman. Mereka tidak paham sama sekali ketika mereka ditanya isi hadis dan Qur'annya. Karena pada intinya atau pada kenyataannya, seperti pengakuan dua ustadz ini tadi, bahwa memang benar umat muslim itu hanya senang membaca, hanya suka membaca, hanya suka mengimani, tetapi tidak paham sama sekali dengan apa yang mereka baca dan imani teman-teman.
Sebagai contoh teman-teman, kita kalau melihat perdebatan antara Gurunda Zuma dengan apologet-apologet Kristen ya, ketika Zuma ditanyakan ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadisnya, Zuma pasti tidak pernah menjelaskan ayat dan hadis itu teman-teman. Alasannya ya kita tahu ya, sekarang ternyata memang Zuma pun ternyata hanya hafal, hanya suka membaca, tetapi tidak paham dan tidak mengerti sama sekali dengan apa yang mereka baca dan hafalkan teman-teman. Ya, jadi kita bisa ambil kesimpulan bahwa orang-orang model seperti ini sama seperti keledai di Indonesia, seperti yang diungkapkan oleh Ustadz Munzir Situmorang tadi teman-teman. Fenomena pemurtadan dan kelompok Islam radikal. Sejumlah sarjana Islam mengemukakan hukuman seorang murtad adalah hak prerogatif Tuhan, bukan wewenang manusia. Masalah pemurtadan selalu menjadi isu penting dalam sejarah wacana keislaman. Dalam Islam, tindakan atau sikap seseorang muslim meninggalkan agama Islam, baik dengan perkataan maupun dengan perbuatan, disebut dengan ridah atau irtidad dalam bahasa Arab. Dan orang muslim yang melakukan tindakan ini disebut murtad. Nah, seperti yang dikatakan oleh Yakut tadi teman-teman, dengan mengatakan toa itu seperti gonggongan anjing, dia sudah murtad teman-teman. Itulah sebabnya saudara-saudara muslim menganjurkan dia untuk istighfar dan mengucapkan 2 kalimat syahadat kembali. Lanjut. Seorang dikatakan murtad belum tentu mereka pindah atau konversi ke agama baru. Bisa juga mereka kemudian memilih untuk tidak beragama, menjadi sekuler, ateis, agnostik, dan lain sebagainya. Masalah pemurtadan ini bukan hanya diskursus dan fenomena eksklusif dalam Islam saja, tetapi juga dalam agama-agama lain ya. Ada banyak pendapat di kalangan sarjana muslim tentang status ridah yang dan bagaimana seharusnya memperlakukan seorang murtad. Ada yang berpendapat ridah adalah masalah kepolitikan, bukan masalah teologi keagamaan, sehingga orang yang keluar dari Islam murtad tidak perlu dikenai hukuman apapun, termasuk hukuman pembunuhan. Karena itu akan bertentangan dengan doktrin Islam dan Al-Quran yang menggaransi kebebasan bagi seseorang untuk beriman dan beragama atau tidak beriman dan tidak beragama. Bagi mereka, sejarah hukuman pembunuhan bagi orang-orang yang keluar dari Islam lebih mengacu pada fenomena dan alasan sosial politik belaka. Dengan kata lain, kata murtad bagi mereka mengacu pada pengertian pembangkangan politik ketimbang pemberontakan teologis. Tak ada konsensus mengenainya. Tetapi ada pula yang berargumen bahwa masalah pemurtadan adalah masalah teologi keagamaan, sehingga orang yang mendeklarasikan diri keluar dari Islam harus dihukum bunuh seperti yang dipraktikkan oleh generasi Islam pasca wafatnya Nabi Muhammad. Menariknya, sejumlah sarjana Islam terkemuka, baik klasik maupun kontemporer, baik Sunni maupun Syiah, sebut saja seperti Muhammad bin Ahmad al-Saraki, Abu al-Walid al-Baji, Ibrahim al-Naqi, Ibnu al-Human, Buharuddin al-Mahinani, hingga Ali Goma, Husin Ali Mutazir, Zafir Ahmad Gamidi, dan Torik Ramadan menyatakan tidak ada konsensus dari para ulama tentang hukuman bunuh bagi seorang murtad. Mereka juga menegaskan bahwa hukuman seorang murtad adalah hak prerogatif Tuhan, bukan wewenang manusia. Nah, sekarang kalau kita melihat, ada seorang ustadz mengatakan, siapa namanya itu, Abdul Somad, bilang
Bagi yang murtad darahnya halal. Nah, gimana ya dengan Abdul Somad ini teman-teman? Dia sudah tidak menghidupi apa yang diajarkan oleh pendahulu-pendahulunya teman-teman. Lanjut, masalah sejarah dan fenomena pemurtadan dalam Islam ini dengan baik dikupas oleh Abdullah Said dalam Freedom of Religion, Apostasy and Islam, atau Taha Jabir Al-Wani dalam Apostasy in Islam, Historical and Scriptural Analysis. Tulisanku ini tak bermaksud membahas secara lebih dalam dan detail tentang pemurtadan ini, tetapi ingin menyajikan sejumlah fenomena pemurtadan di kalangan masyarakat Islam kontemporer, di mana banyak orang-orang yang memilih keluar dari Islam bukan lantaran menghadapi peliknya masalah teologi keislaman misalnya, melainkan dikarenakan telah muak menyaksikan perilaku Islam itu sendiri, khususnya kalangan muslim ekstremis. Nah, ini juga yang buat saudara-saudara kita muslim murtad teman-teman. Nggak tahu ya Abdul Somad termasuk orang yang Islam atau muslim yang ekstremis atau enggak ya, karena dia bilang siapa yang murtad darahnya halal. Bisa jadi Somad salah satu Islam ekstremis. Berikutnya, faktor trauma. Bagi kelompok Islam militan konservatif, pemurtadan adalah tindakan haram dan kaum murtad harus dibunuh. Tetapi mereka tidak menyadari bahwa banyak kaum Islam yang memilih menjadi murtad justru karena mereka trauma dengan perilaku brutal kelompok radikal Islam itu sendiri. Lihat misalnya penuturan sejumlah mantan muslim dalam buku Living Islam, Apostate Speak Out, yang diedit oleh Ibnu Warak, nama samaran, seorang pensiunan Islam kelahiran Rajkot, India. Dalam buku yang sangat provokatif ini, sejumlah ex-muslim bersuara keras memberi kesaksian tentang kebobrokan perilaku kelompok muslim radikal di negara-negara yang mayoritas berpenduduk muslim seperti Pakistan, Bangladesh, Aljazair, Iran, Afghanistan, dan lain sebagainya. Para penulis buku ini sebelumnya merupakan para sarjana aktivis muslim yang taat saleh sampai akhirnya mereka menyaksikan momen-momen mengerikan dalam hidup mereka hingga akhirnya mereka menyatakan goodbye pada Islam. Lihat teman-teman, mereka ini adalah saksi keekstriman Islam teman-teman. Kini mereka memilih menjadi Kristen, agnostik, ateis, humanis, sekularis, free thinker, dan lain sebagainya. Setelah mendeklarasikan dari emoh pada Islam, mereka kemudian pada umumnya memilih tinggal di Barat, khususnya Amerika Serikat, Kanada, Eropa Barat, dan Australia. Karena kalau mereka tinggal di Arab ya pasti dipenggal teman-teman. Sebagai suaka baru mereka dengan pertimbangan satu, masalah ketidakamanan jika mereka tinggal di negara asal mereka, sebab seorang yang pindah agama dihukumi murtad dan mereka itu bisa dibunuh. Nah, benar apa yang saya katakan tadi kan teman-teman. Yang kedua, lantaran di Barat ada jaminan soal kebebasan beragama. Nah, kalau di negara asal mereka hanya satu agama teman-teman. Kalau mau meluk agama lainnya siap-siap dipenggal karena darahnya halal. Inilah ajaran Islam yang asli. Berikutnya, buku yang ditulis oleh kaum murtad ini penting untuk disimak sebagai kritik tajam atas tindakan radikalisme agama yang dilakukan oleh, meminjam istilah Muhammad Said Asmani, kelompok ekstrim yang sering menebarkan kekerasan dan kebencian dalam menyampaikan pesan-pesan keagamaan tanpa disadari bahwa perilaku sadis dan barbar mereka telah menyebabkan sebagian umat Islam frustasi dan kehilangan kepercayaan terhadap agama mereka, kemudian memilih hengkang dari Islam. Ini menunjukkan bahwa masalah pemurtadan atau proses konversi tidak semata-mata masalah teologi keagamaan, tetapi juga sosial, politik, dan ekonomi.
Itulah yang dialami Ibnu Warok, Ali Sina, Anwar Saik, Faisal Muhammad, Syarek Malik, Samia Libini, Abul Qasem, dan masih banyak lagi. Semula mereka adalah para pemeluk Islam saleh yang kemudian memilih keluar dari agama ini setelah mereka mengalami dan menyaksikan peristiwa tragis dalam sejarah hidup mereka. Simak misalnya penuturan Ali Sina dalam Why I Live Islam, My Passage from Faith to Enlightenment. Ali Sina yang masih keturunan Ayatollah Iran ini menuturkan pengalaman getir hidupnya menyaksikan serangkaian horor di negaranya Iran. Dia mengatakan sejak Ayatollah Khomeini berhasil menggulingkan diktator Shah Reza Pahlavi pada tahun 1979, segera ia mengganti ideologi sekuler negara dengan ideologi Islami yang tunduk sepenuhnya pada otoritas Khomeini. Masih menurut Ali Sina, alih-alih ingin menegakkan kedaulat Tuhan, dalam praktiknya yang terjadi justru penegak kedaulatan Khomeini, di mana melalui agen rahasianya yang bernama Saza Mene Ate Laat Fa Amniate Keskharar, yang disingkat Sefak, dia dan para pendukungnya menghancurkan siapapun yang tidak mau tunduk pada otoritas politik keagamaannya, termasuk bekas sekutunya. Maka pada saat Imam Khomeini berkuasa, kata Sina, nyawa pun menjadi sangat murah. Ribuan orang Irak dibunuh sebagai efek perang teluk antara Iran-Irak. Ribuan pengikut Bahai Faith disiksa dengan tuduhan murtad, dan ribuan penduduk Iran yang menolak otoritas politik dan agama sang imam dipenjara. Nasib kaum perempuan lebih tragis lagi. Sebelum dibunuh, mereka diperkosa oleh tentara syariat dengan alasan sebagai imbalan pembangkangan kepada sang ayatollah sekaligus tiket menuju surga. Ngeri teman-teman, tiket menuju surga. Peristiwa tragis semasa rezim Khomeini ini membuat Ali Sina trauma dan kehilangan kepercayaan terhadap Islam sehingga ia memilih murtad. Sekarang ia mendirikan Faith Freedom Foundation untuk mengadvokasi orang-orang yang ingin meninggalkan Islam. Selain Ali Sina, pengalaman getir juga dialami oleh Abul Qasem Bangladesh, Syarek Malik Pakistan, Anwar Saik Pakistan Bertain, Nadia dari Maroko, Samia Libina dari Tunisia, Azad dari India, dan masih banyak lagi. Setelah mengalami dan menyaksikan sejumlah peristiwa tragis kekerasan agama yang dilakukan kaum muslim radikal di negara mereka, mereka kemudian hijrah ke iman yang baru. Memang tidak bisa dipungkiri di negara-negara berbasis Islam itu telah terjadi sejumlah peristiwa sadis yang dilakukan sekelompok rezim muslim militan dan kaum radikal agama demi ambisi politik kekuasaan mereka. Atas nama agama dan penegakan syariat Islam, mereka melakukan serangkaian teror dan kekerasan terhadap kelompok minoritas dan lawan-lawan politik agamanya. Penulis perempuan Mesir Bat Ye'or telah menunjukkan dengan baik sebagian dari sejarah gelap radikalisme kelompok militan konservatif terhadap kaum minoritas ini dalam buku The Decline of Eastern Christianity Under Islam From Jihad to Dhimmitud. Dalam buku ini, dia berpendapat bahwa konsep dhimmi, khususnya Kristen dan Yahudi yang secara literal mengacu pada definisi protected people, orang-orang yang dilindungi, dalam realitasnya justru menjadi
atau menjadi kelompok yang diperas, dieksploitasi karena di samping dipaksa membayar pajak pada pemerintah, mereka tidak pernah menikmati hak-hak sipil sebagai warga negara. Di negara-negara berbasis syariat Islam, mereka memang menjadi warga negara kelas 2, kalau bukan malah tidak berkelas lagi. Wah. Tidak hanya non-muslim saja, kaum muslim yang kebetulan berseberangan dengan ideologi dan aliran keagamaan rezim penguasa, baik rezim Sunni maupun Syiah, juga mendapat perlakuan kejam dan diskriminatif. Sebagian dari kaum muslim yang dizolimi oleh rezim Islam ekstrim ini masih bertahan memeluk Islam. Tetapi sebagian lain lebih memilih kabur ke negeri lain dan emoh memeluk Islam lagi. Ilustrasi di atas merupakan peringatan keras sekaligus memberi pelajaran berharga bagi umat Islam. Dengarnya saudara-saudara Islam, khususnya kelompok muslim militan konservatif yang selama ini getol berdakwah dengan cara-cara kekerasan dan intoleran. Perilaku brutal dan aksi-aksi kekerasan yang mereka lakukan tidak hanya menyebabkan simpati publik terhadap kaum muslim merosot, atau melorotnya tingkat kepercayaan publik terhadap Islam sebagai agama damai, toleran, pluralis, dan rahmatan lil alamin. Tetapi lebih dari itu, tindakan konyol kaum radikal agama ini telah menyebabkan pemurtadan sebagian umat Islam itu sendiri. Kedepan kaum muslim harus menebarkan Islam dengan cara-cara damai, santun, dan toleran, bukan dengan tindakan keras, kasar, dan intoleran yang justru merugikan Islam dan kaum muslim itu sendiri. Jika memang Islam itu agama rahmat bagi alam semesta, maka buktikan itu dengan tindakan nyata. Wallahu alam bishawab. Nah, itulah fakta-fakta yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini, teman-teman. Kiranya fakta-fakta ini dapat membuat kita semua sebagai umat Kristen semakin bersemangat berdoa, terlebih memberitakan Injil kepada saudara-saudara muslim kita yang benar-benar rindu, yang benar-benar ingin dan haus mendengarkan kabar baik, teman-teman. Karena Alkitab memang mengatakan ada orang-orang yang hatinya sudah tertutup untuk Injil dan mereka tidak akan pernah mendengarkan kabar baik itu. Bagi saudara-saudara muslimku, segeralah murtad, karena sesuai dengan apa yang kita bacakan hari ini, banyak sekali fakta-fakta yang di luar nalar yang bisa menjadi alasan kalian untuk meninggalkan agama Islam. Apa pendapat teman-teman setelah menyimak video ini? Silahkan tuliskan komentar waras teman-teman di kolom komentar video ini, agar banyak orang semakin waras dan semakin sadar bahwa hanya Yesuslah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Hanya Yesuslah satu-satunya yang menyediakan surga bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Salam waras, salam sadar. Sampai bertemu di video-video kita berikutnya. God be with you all.